Salam, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita hadir dalam program Kasih Kristus. Kita diberkati untuk memberkati. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan satukan hati kita. Kita akan sembah Dia. Kita akan puji Dia. Kami bersyukur kepada Tuhan hari ini. Tuhan sudah pulihkan suara kami. Terima kasih buat Natalia, buat Burom yang terus berdoa buat kami, saudara yang dikasihi Tuhan. Kami sangat mengucap syukur ada partner sahabat yang terbaik yang mendukung pelayanan kami. Matur nuwun sekali saya sampaikan terima kasih. Kemarin Natalia berdoa supaya Tuhan memulihkan suara saya, dan hari ini puji Tuhan semuanya dalam kasih setia Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyapa. Salam anak wedok Natalia, salam Burom, Tuhan memberkati. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa sebelum kita memulai. Sebelum kita memuji menyembah Dia, kita akan berdoa. Tuhan, Engkau baik, Engkau hebat, Engkau setia. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau Allah yang selalu tepat pada setiap janji-Mu kepada setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami rindu menyenangkan-Mu, kami rindu menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu di dalam setiap tarikan napas hidup kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan dahsyat Natalia, Tuhan dahsyat. Haleluya, kita angkat pujian. Kasih dari surga memenuhi. Salam Bu Eri, Tuhan memberkati tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Bapa. Mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, damai di hidupku. Salam Pak Dwi, Tuhan memberkati. Mengalir kasih dari tempat tinggi, kasih dari mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir
mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari surga, dari surga memenuhi, dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari, katakan tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir. Haleluya, mengalir kasih-Mu, mengalirlah kasih-Mu, mengalir, 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 mengalir. Haleluya, mengalir, 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 lebih lagi mengalir. Kasih Tuhan mengalir atas kami, kasih abadi mengalir dalam hidup kami. Kasih abadi, kasih dari tempat maha tinggi mengalir, mengalir. Salam Ibu Susilawati, Tuhan memberkati. Mengalir, 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 mengalirlah kuasa-Mu lebih dari apapun. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari, mengalir, 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 mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa,
mengalir. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, alir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, haleluya. mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, Mengalir dan mengalir, mengalir. memenuhi hidupku. Salam Ibu Setiorini, Tuhan memberkati. Mengalir kasih dari Tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir. memenuhi Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir. mengalir Haleluya. Mengalir, 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 mengalir dan mengalir, mengalir. memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Mengalir memenuhi hidup kami, memenuhi hidup saudara dan saya. Saudara, kalau kemarin saya nggak ada suara, nggak keluar suara, saudara ya, nggak bisa, sampai suaranya tuh kecil sekali, saudara. Sudah pakai mic pun gak kedengaran karena gak bisa bersuara. Tapi saya percaya Tuhan yang menyempurnakan. Beberapa chat saya, beberapa yang streaming chat saya katanya sudah pakai sound system masih juga gak kedengaran. Haleluya. Saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, makanya Tuhan melas lihat saya. Oh, sekalipun gak ada suaranya, tetap kita streaming, saudara. Tapi saya percaya kita menangkap kairos Tuhan. Kita menangkap apa itu amanat agung yang difirmankan Tuhan. Saya percaya tadi sore saya minta Tuhan, tadi malam saudara ya, selesai live yang season kedua, saya bilang, Tuhan, ini kalau tidak ada suaranya begitu, saya setel bolak-balik. Ya seru ya Tuhan ya, bagus ya kalau tidak ada suaranya. Terus saya lihatkan chatting beberapa ini Tuhan, chattingnya beberapa suaranya kok tidak kedengeran, sampai dipikir apa. Ada beberapa yang sudah cukup usia, dipikir HP-nya rusak, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi hari ini sudah luar biasa Tuhan. Tolong ya, puji Tuhan suara saya kembali, saya bilang, kembalikan suaraku, kembalikan suaraku. Tidak ada yang lebih indah
selain kita berseru kepada Tuhan. Dan Allah yang kita sembah Allah, haleluya. Natalia langsung bilang, Tuhan berdoa saudara. Anak kita semua ya yang streaming, saya percaya roh Tuhan bekerja dan mendengar doa saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kemarin Bu Eri nggak bergabung, nggak melihat ya, tapi mungkin waktu setelah selesai acara, karena beliau bilang ada jemaat yang dipanggil Tuhan. Dan kita tim PDA, saya ucapkan ikut bersimpati dan empati atas meninggalnya jemaat yang ada di sana saudara. Tapi saya percaya roh penghibur itu menghiburkan keluarga yang ditinggalkannya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat pujian. Mari bersukacita, haleluya. Mari kita bersukacita bersama Tuhan. Kita katakan hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur, haleluya. Hati yang gembira adalah obat, amin. Haleluya. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ayo kita bergembira, bersukacita. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang senang, tapi semangat yang patah. Apa? Keringkan tulang. Semangat yang patah, keringkan tulang. Membuat tensi kita naik saudara. Tapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Kita mau bersukacita karena ini harinya Tuhan. Ini hari kemenangan. Tuhan selalu punya cara saudara. Yesus tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Yesus hebat. Roh Kudus, roh penghibur. Haleluya. Bagimu segala puji, hormat dan kemuliaan. Hari ini di Semarang hujan turun, hujan berkat, hujan pertobatan. Kami percaya sehingga kami boleh merasakan sejuk saudara ya. Saat kita live hujan turun lumayan saudara, kita merasakan kasih setia Tuhan, hujan pertobatan. Biar semua kita menjadi imamat yang rajani. Keringkan tulang, keringkan tulang. Hati yang gembira, Yesus senang. Katakan hati yang gembira. Haleluya. Kita mau buat plaster pirit-pirit lari saudara. Karena kita bergembira, kita bersukacita. Haleluya. Keringkan tulang. Hati yang gembira, Yesus senang. Katakan hati yang gembira. Yang manjur, yang manjur. Haleluya. Bersukacitalah. Tidak ada alasan saudara dan saya bersungut-sungut, karena pemeliharaan Tuhan nyata atas kita. Pertolongannya nyata buat setiap orang yang percaya. Katakan hati yang gembira. Kami mau bergembira, kami mau bersukacita. Kami mau senangkan hatimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan hebat. Gloria
manjur, yang manjur. Haleluya. Hati yang senang, hati yang bersukacita, hati yang mengandalkan Tuhan, hati yang takut akan Tuhan. Haleluya. Hati yang berserah, hati yang mau dipimpin oleh Roh Allah. Kia Ramase, Kau yang layak disembah. Haleluya. 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 Keringkan tulang. Haleluya. Kristus senang. Haleluya. Hati yang gembira, Kristus senang. Mari saudara kita bersukacita. Gak ada alasan buat saya dan saudara bersungut-sungut. Tidak ada alasan buat kita untuk berduka cita. Karena bagi kita hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum firman Tuhan kita sampaikan, ya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita katakan, Pracaya Gusti Yesus lan manut piwulange ing sadina-dina ngrasake gondeli pepakone ngabekti pranatane. Salam Noel, Tuhan memberkati. Sing ati selawase pracaya Gusti Yesus lan manut piwulange ing sadina-dina. Haleluya. Setiap hari kita boleh merasakan sabda-Mu Tuhan, menikmati kebaikan-Mu, kanthi tulus sing ati selawase. Katakan setan rak doya, demit ora dulit, laloro padha lunga, amarga pracaya. Katakan rezekine teko, saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Setan radoya, demit ora dulit, leloro padha lunga. Amin. Haleluya. Kami tolak dalam nama Yesus roh sakit penyakit. Saben dina bejo tumrape setan ratoya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu. Terima kasih Engkau yang telah menolong kami, memulihkan keadaan kami, stamina kami. Kami kuat, kami sehat di dalam pengaturan-Mu. Tibalah waktunya kami Engkau berkati melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami rindu firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Engkau bebas bekerja.
Terpujilah namamu, Engkau Raja, Engkau leluasa bekerja atas kami, tim PDA di tempat ini juga yang streaming. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau Jehovah Rafa. Engkau dokter di atas segala dokter. Tabib yang ajaib, yang telah menyembuhkan, memulihkan. Bahkan Tuhan, Engkau yang telah melakukan segala perkara, menolong, memampukan kami hari lepas hari. Engkau yang memegang kendali hidup kami. Engkaulah kekuatan dan mazmur kami. Yesus Kristus, gunung batu keselamatan kami, panji keselamatan hidup kami, kubu pertahanan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada kata lain selain matur nuwun Gusti Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Kemarin itu saudara, saya sampai tidak bisa ngomong. Waduh, sudah saya buat kuat nggak bisa. Suara saya itu bisa bela, ya ampun, volumenya berapa itu? 0,2% itu saudara. Wes, suaranya kecil sekali. Tapi saudara, waktu selesai lab, kita bisa bicara loh. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saya selalu katakan, Tuhan, roh yang di dalam kami lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Engkaulah gunung batu keselamatan kami, Raja pemenang, Allah yang menolong setiap kehidupan kami. Makanya saudara, pada sore yang indah ini, pada program Kasih Kristus, di tanggal 30 Mei 2020 di hari Sabtu saudara ya, kita sampaikan tentang pertobatan. Mari saudara, kita belajar di dalam firman Tuhan, di mana di dalam Alkitab kata daripada pertobatan ataupun tobat itu kurang lebih ditulis ada 100 kata saudara. Dari kata pertobatan juga kata tobat. Itu ada 100 kata saudara ditulis di dalam, disebutkan lebih dari 100 kali ya. Di dalam, maksudnya lebih dari 100 kali disebutkan di dalam Alkitab. Yang artinya masalah pertobatan ini teramat sangat penting. Karena seperti juga, berapa banyak orang rajin ke gereja, rajin ikut persekutuan doa. Tapi ternyata saat dengar firman itu hanya tercecer di pinggir jalan, saudara. Ditabur di pinggir jalan, ditabur di tanah bebatu, ditaburkan di semak duri. Gak ada yang menabur di tanah hati yang baik, karena gak ada buahnya. Gak ada pertobatan. Pertobatan itu artinya berbalik dari cara hidup lama ke hidup yang baru, 180 derajat. Hidup yang baru, hidup yang dipimpin oleh Roh Allah, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang namanya pertobatan, saudara. Mari kita buka di dalam Matius 3 ayat 1 dan ayat 2, saudara. Ini mencatat pelayanan Yohanes Pembaptis di padang gurun ya, dengan tekun memberitakan berita pertobatan. Tolong Mas Bagas. Matius 3 ayat 1. Setiap Mas Bagas tolong minta tolong membaca terus ya. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini buat saya pribadi. Saudara, bertobatlah ria, kerajaan surga sudah dekat. Mari kita saudara, kita katakan bareng-bareng. Mungkin saat ini saudara sedang menyaksikan live kami bersama keluargamu, katakan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Gak ada waktu lagi. Saat pintu nanti dibukakan, kita akan ketinggalan kalau kita tidak bertobat. Yang artinya tidak membawa puli-puli yang berisi minyak. Tidak ada persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Saudara, yang masa lalu kita tidak penting. Yang penting sekarang ini loh saudara. Kita dulu seperti apa? Mau jadi pembunuh dulu? Mau tukang jadi apapun, pemungut cukai waktu dulu kita?
Seperti apapun keadaan kita di waktu lalu, saat kita bertobat berbalik 180 derajat, saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru. Yang lalu sudah berlalu, nggak perlu saudara pikirkan lagi, jangan mau terintimidasi. Saat saya bertobat, saya percaya diri, saya dipimpin Roh Allah. Dari mana kita bisa bertumbuh kalau gambar diri kita rusak? Kalau kita nggak percaya kita bertobat. Orang yang bertobat bisa dilihat dari kelakuannya. Buah berbicara dari kelakuan kita, saudara. Dari cara kita, karakter kita. Kalau kemarin saya sampaikan tentang karakter waktu kita ada di Karangawen Demak, 9 karakter Kristus. Saudara, kalau kita ini bertobat, kita memiliki karakter Kristus. Yang artinya seperti Kristus, apa yang kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata tobat dipakai saudara di dalam perjanjian lama. Kata ini dalam beberapa ayat dalam perjanjian lama, sedangkan dalam perjanjian baru pertobatan berasal dari kata metanoia, yang artinya ini kata kerja, saudara. Tapi saudara, saya nggak bahas tentang itu, tapi sekedar tahu aja. Mari kita belajar. Kita bisa buka di kamus Alkitab kita ya saudara ya. Di Android kita, maksud saya. Kata daripada metanoia ialah berbalik arah, kembali. Kata bertobat itu berarti berbalik arah, kembali kepada Kristus. Berapa banyak saudara orang yang meninggalkan Tuhan hidupnya, dia merasa diberkati. Loh, setan pun bisa memberkati loh saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, wah ini Noel. Tuhan kita luar biasa, Roh Kudus luar biasa ya. Firman-Nya malam hari ini dahsyat, luar biasa. Firman Tuhan melalui Yohanes Pembaptis di dalam Matius 3 ayat 1 dan 2 tadi berkata, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 poin. Kata metanoia berarti perubahan pikiran. Orang yang bertobat berarti pikirannya berubah. Dari cara yang lama kepada cara hidup yang baru yang sudah dipimpin oleh kebenaran. Itu terlihat saudara. Kalau dulu tersinggungan, ya negatif thinking selalu di dalam pikiran. Terus saat kita bertobat itu kelihatan. Disertai dengan tindakan. Saudara, mau dibilang apa, mau biarin porapor apa ya. Terserah aja. Ya, terserah aja. Nggak usah kita terge. Apa itu bahasa Medan, saudara? Nggak usah kita pedulikan. Cuekin aja. Kita orang bertobat harus bisa jadi saksi. Dimanapun kita berada. Saudara, tadi saya mendengar kesaksian luar biasa. Adik saya waktu kita live kemarin, saudara, di Karangawen. Ya, kita kan ada di sawah pembakaran batu bata. Yang belakangnya sungai tapi kering, bendungannya kering. Terus depan kita itu sawah hijau. Cuman untuk ke situ saya harus naik bambu lah. Saya kan nggak mungkin bisa dengan kondisi saya yang sekarang ini. Saudara ya, harus lewat 3 bambu yang sudah dijadikan jembatan, saudara. Cukup lumayan. Ya, saya gini, ini lumayan juga ini. Lumayan, tapi saya enggak mau, saudara. Saya biarkan di tempat pembakaran batu bata. Biar duduk di situ. Terus, rupanya adik saya, saudara, ini dia dengar juga ya. Kita di rumah ini, kita 2 rumah, saudara ya. Tapi kita bersatu dinding. Jadi, adik saya itu berkata seperti ini. Tetangga sebelah saya ini, belakang saya lab ini dinding, saudara. Itu orang yang belum percaya Kristus. Ya, itu dari Kedar. Saudara yang dikasih bisa bilang begini sama adik saya. Adik saya menyampaikan waktu kita kumpul di keluarga sana kemarin, saudara. Dia bilang begini, saya bersyukur tetangga saya, saudara. Kalau ada yang mau berdoa seperti ini, dengan adanya keadaan kota Semarang kacau begini, keadaan beliau kan kerjanya di Rumah Sakit Karyadi ya, saudara. Dia mengucap syukur. Pak RT juga berkata seperti itu, saudara. Semua bersyukur dengan adanya kita. Kita tiap hari kan doa di tempat ini, saudara. Lab juga
kita sering di rumah aja. Karena situasi kondisi kita juga tidak bisa terlalu keluar kan saudara. Hikmat Roh Kudus mengajar kita. Keluar juga tidak apa-apa, kita kan ya bisa tahu bagaimana caranya Roh Allah juga backup menolong kita. Saudara yang dikasih Tuhan, rupanya tetangga sangat bersuka cita. Saudara, saya sangat lega, senang sekali. Saya sepanjang hari hanya bisa berkata Tuhan terima kasih, bersyukur. Bahkan saya tidak tahu kalau suara saya Tuhan sudah pulihkan. Wong kalau ngomong ya biasa-biasa di rumah. Itu terus tadi saya bilang salam, haleluya, haleluya. Loh, Tuhan suaranya sudah keluar lagi, sudah happy. Saya begitu saudara. Terus tadi Mas Bagas sama Bu Ana datang. Saya bilang salam, haleluya. Oh iya ya, saya memperhatikan kalau suara Bu Ria sudah mulai. Iya saudara, saya kalau suaranya sudah kayak beo saudara. Ya, selalu ngomong terus, tidak berhenti. Karena saya suka saudara. Ya haleluya, karena kita bersuka cita. Terus yang ketiga saudara, kata metanoia berarti berubah di dalam berpikir ya. Perubahan pikiran. Tadi perubahan pikiran, sekarang berubah dalam berpikir. Berubah pikirannya, berubah. Nggak seperti yang dulu-dulu lagi. Terus kata metanoia berarti kembali. Saudara yang dikasih Tuhan, dari ketiga kata tersebut dapat diketahui bahwa bertobat ya saat itu teramat sangat penting. Karena tanpa pertobatan kita nggak mudeng apa-apa. Kita nggak akan tahu apa-apa. Mau disampaikan seperti apa, nggak mudeng. Angel saudara. Orang yang bertobat itu luar biasa, energik, ndak lemes, ndak selalu ngelipat tangan ini loh saudara, ndak lincah, dimanapun berada kita bergerak, ndak aji mumpung, ndak menengahi saudara. Wah kayak anak kecil itu nek meneng ya imut-imut ya, nek orang tua meneng lagi lucu saudara. Apalagi kayak saya kalau meneng aduh malah kayak lucu gitu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya dimanapun gak bisa diam saudara. Pelayanan dimanapun, wah saya selalu bergerak. Saya selalu bisa, meskipun saya masih pakai krek loh saudara kemana-mana. Ini tadi pagi sudah pelayanan kemana-mana saudara ya. Kita sudah sampai ke Trogosari, ke Sampangan, sendirian aja. Saya pakai krek saudara, semuanya saya bisa kerjakan. Pulang tetap jadi ibu rumah tangga. Mau pergi sudah saya bereskan. Pulang anak minta dibuatin seblak, kita buat seblak. Waduh saudara, punya anak banyak itu haleluya. Dan kita percaya itu satu bukti dari pertobatan. Nggak cuman bisa eksis di luar. Nanti kata anak saya ketawa atau nek lihat, wah mamiku nek ngomong pinter ya, tapi nek di rumah tangannya dilipat. Belajar, nggak mau diganggu. Saudara yang dikasih Tuhan, di rumah wah saya itu kalau kemarin belum seperti ini ya, belum pandemi COVID-19, pulang pelayanan wah ibu rumah tangga saudara memasak jam 1 pagi orang tidur, kita memasak karena pagi schedule sudah penuh, harus melakukan berbagai macam. Saya sudah memasak untuk apa? Untuk anak-anak nanti sepanjang hari makan. Saudara dan saya, hikmat Tuhan saya bilang, Roh Kudus segala puji hormat bagimu. Saya bangga punya Allah seperti dia. Makanya saudara, tanpa pertobatan saudara tidak pernah cendekiawan. Tanpa pertobatan kita nggak bisa jadi orang jenius. Jenius seperti yang Tuhan mau maksud saya. Hikmatnya itu yang membuat kita cendekiawan. Jenius, melebihi rata-rata. Bukan karena gelar akademik kita. Bukan berapa waktu kita sekolah kita. Bukan saudara. Bukan nilai sekolah kita. Bukan. Saya berbicara tentang hikmat roh Allah. Saat kita bertobat, hikmat Roh Kudus turun. Saudara yang dikasih Tuhan, dulu belum punya apa-apa, nggak punya apa-apa. Jalan kaki, saudara, gendong anak, gandeng anak kemana. Siaran radio di pusat Gajah Mada pun gendong anak, gandeng anak. Pak Nathan sampai apal. Itu pasti ria itu.
Anaknya pinter, saya tidurkan di bawah, saya siaran radio. Pertobatan itu dari perilaku. Dari mana orang bisa melihat kalau kita lemes-lemesan berpangku tangan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar supaya kita mengerti orang yang bertobat itu peka. Tidak diam saja, peka. Hidungnya juga tajam di dalam penciumannya. Pikirannya peka. Segala sesuatunya peka. Orang yang bertobat itu luar biasa, saudara. Pertobatan menjadikan saya dan saudara pribadi yang utuh. Pribadi yang mengenal Allahnya. Pribadi yang senantiasa melakukan ketepatan. Memiliki ketajaman di dalam penglihatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, 4 macam pertobatan yang saya udah sampaikan tadi, Allah merindukan supaya saya dan saudara, umat-umatnya ini, kita imamat yang rajani ini, murid-murid Tuhan ini bertobat sungguh-sungguh. Tuhan rindu, sampai Tuhan tuh nangis loh saudara kalau lihat kita. Lah ngomongnya bertobat, rajin ya ke gereja, rajin menyampaikan firman juga, visitasi juga, pelayanan eksis, ikut segala macam, punya banyak talenta, iya, karunia ada, tapi nggak punya kuasa karena nggak ada pertobatan. Enak saudara, barusan pagi tadi ada seorang tim kita yang lalu saudara, yang sekarang sudah bergereja di gereja lokal, bukan di gereja kami GPI. Beliau menelpon saya mengajak bisnis. Dia tahu, dia bilang untuk anaknya. Dia tahu kalau saya tidak suka, saya sukanya bisnis. Jiwa-jiwa, saya katakan kerjaan saya itu berkata bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Saya hanya itu saudara. Bisnis apa ya ini? Berjuang untuk jiwa-jiwa. Bagaimana caranya masuk di wilayah hati pribadi lepas pribadi. Itu loh saudara. Bagaimana caranya hati pribadi ini saya bisa masuk ke hati itu, tolong Tuhan. Bagaimana caranya? Itu yang kita pikirkan, minta hikmat Tuhan. Saya tidak bisnis apa-apa saudara, dan tidak pinter bisnis apa-apa. Sekalipun saya bisa marketing saudara. Kalau dulu saudara waktu setiap lebaran saya selalu dimintain tolong teman kita jaga di money changer itu 2 bulan penuh untuk apa? Untuk valuta asing, ya, uang dolar. Kita jaga stand di sana saudara. Saya yang mengerjakan banyak hal. Hanya membantu, bukan kerja, saudara. Hanya membantu, melayani. Di situ pun kita sampaikan, wong panggilan semula dari kita itu melayani jiwa-jiwa. Kalau saya geser, aji mumpung gitu, waduh, dipelintir Tuhan kanan kiri, sudah tidak punya kuping saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita benar, yang pertama saudara ya. Tadi metanoia, yang artinya saudara, yang pertama saya mau sampaikan pertobatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ternyata ada pertobatan, setidaknya ada 4 yang sudah saya tuliskan sore ini saudara, buat saudara dan saya. Yang pertama saudara, benar-benar kita bertobat, benar-benar tidak bertobat. Bingung toh? Yuk kita buka Kejadian 4 dari ayat 1 sampai 15. Tasya bisa bantu biar cepat kita 3 orang membaca. Kejadian 4 ayat 1 sampai 15. Tolong merapat. Kita 3 orang membaca biar cepat. Kejadian 4 ayat 1 sampai 15. Kain dan Habel. Saudara yang dikasihi Tuhan, nikmati berkat Tuhan malam ini. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba.
Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, Pak Gu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tidak berbuat baik, tetapi engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku, Tasya. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu ini berteriak kepada... Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini. Haleluya. Aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Amin. Ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Haleluya, haleluya, saudara. Ada beberapa kelompok ya, setelah kita membaca di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 15. Ada beberapa kelompok orang ya, orang yang saya maksud orang yang ke gereja, orang yang bersekutu di dalam persekutuan doa, mendengar peringatan Tuhan, tapi malah mengeraskan hatinya. Orang-orang ini, berapa banyak orang yang pura-pura bertobat. Karena dari mana kita tahu? Dari buahnya, dari kelakuannya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka tidak mau bertobat, tetapi justru mengeraskan hati mereka. Dan Kain tidak menyadari, ya, dari ayat yang kita baca di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 15 tadi, Kain tidak menyadari bahwa ia telah berdosa karena membunuh adiknya, bahkan yang ia lakukan justru melawan Tuhan. Seringkan ini terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Di tengah-tengah kita begitu banyak melihat pribadi-pribadi yang seperti ini, yang mengeraskan hatinya, tidak mau bertobat, menganggap merasa benar sendiri, gengsi untuk bertobat. Apalagi kalau dia harus mengakui di depan seorang yang lebih muda daripada dirinya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini satu pertanda bahwa kita telah melawan Tuhan, seperti juga Kain. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkah ini terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari, saudara. Orang ditegur, dikasih kebenaran, malah mengeraskan hati, tidak memiliki kesadaran, dan tidak mau tunduk kepada Tuhan, menganggap kita ini sok pintar. Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan yang sudah kita layani, ditolong Tuhan, disembuhkan dari penyakitnya, yang waktu itu ketakutan begitu rupa, karena inginnya hanya mati saja, tapi takut mati. Setelah Tuhan tolong, berkata menyesal, katanya didoakan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, berapa banyak hal ini terjadi. Kita hanya bisa berkata, bukan denganku, tetapi dengan Roh Kudus. Engkau sudah mencela, engkau sudah mencela, engkau sudah membuat dirimu, memagari dirimu untuk roh itu bekerja di dalam kehidupanmu. Hanya itu yang bisa saya katakan, saudara. Selagi
selagi masih ada waktu, selagi masih ada, mari kita berbalik. Kita bertobat. Nanti ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak pernah mau tunduk kepada Allah, yang artinya mengeraskan hati. Bahkan tidak menyadari apa yang dilakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau karakter yang seperti ini adalah orang yang tidak mau bertobat. Makanya yang pertama tadi saya sampaikan, saudara, benar-benar tidak bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada pertobatan. Benar-benar tidak mau bertobat, mengeraskan hati. Seperti yang kita baca di dalam Kejadian 4 ayat 1-15. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah orang yang tidak mau bertobat. Ia bahkan mengeraskan hati melawan firman, melawan kebenaran, melawan Roh Kudus, memberikan dirinya musuh Allah. Saudara, kita buka di dalam Bakub Ibrani 3 ayat 15. Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ulangi. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Haleluya. Bila engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, saudara. Mari. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, 30 Mei 2020, saudara, jika saudara dan saya mendengar suaranya, suara Kristus melalui kebenaran firman Tuhan pada sore yang indah ini, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Lembutkan. Tidak ada pilihan lain, saudara. Selain kita melembutkan hati kita, Tuhan, ku lembutkan hatiku. Ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Tuhan bebas bekerja berkarya di dalam hidupku. Roh Kudus Engkau Raja. Mari saudara, kita renungkan firman itu. Nanti masih ada 3 poin yang akan saya sampaikan di season kedua. Saya percaya saudara dan saya, malam hari ini kita benar-benar akan mengalami kasih Tuhan. Kenapa susah orang untuk melakukan firman? Katanya karena tidak bertobat kuncinya, saudara. Tidak ada pertobatan di dalam hidupnya. Menganggap hidupnya itu sudah bertobat, tapi kelakuannya, karakternya masih cara yang lama. Piye, saudara? Berapa banyak ini menjadi batu sandungan. Ini harus diluruskan. Harus minta Tuhan, Tuhan lembutkan hatiku. Jangan biarkan hatiku keras, lembutkan. Saya mau bertobat, saya mau dibimbing Tuhan. Roh Kudus bimbing saya. Aku ini murid-Mu, aku mau jadikan Engkau guru. Guru agung, imam besar agung. Professor of Glorious Holy Spirit, guru besar agung mulia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar, bertobat. Kelakuan kita ini loh. Karakter kita, cara kita, sikap kita perbarui. Itu tanda pertobatan. Mari saya akan berdoa, saudara. Nanti di season 2 kita akan lanjutkan lagi, ada 3 poin yang pastinya akan memberkati saya dan saudara. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Firman-Mu di dalam Ibrani 3 ayat 15 mengajarkan, kalau engkau mendengarkan suara Tuhan suara Tuhan Allahmu, jangan keraskan hatimu. Kami mau lembutkan hati kami. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap melakukan firman-Mu. Engkau memberkati setiap saudara kami yang streaming malam hari ini. Dimanapun berada. Mereka yang dalam keadaan letih lesu berbeban berat, Tuhan memberi kelegaan. Yang mengalami sakit, Tuhan menyembuhkan. Allah firman-Mu mengatakan supaya kami melalui Yohanes Pembaptis, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Gak ada pilihan buat kami selain bertobat. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita. Firman-Nya mengatakan, kalau hari ini saudara dan saya mendengar suara firman Tuhan, jangan keraskan hati. Lembutkan hati kita, minta Roh Kudus pimpin. Roh Kudus guru besar agung kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Amin. Saudara, kita akan angkat pujian. Ayo. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, haleluya, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Yesus, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Yesus, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya kepada Tuhan, sebab Yesus baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Yesus, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Yesus, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Yesus, sebab Yesus baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Setianya, kasih setianya. Bersyukurlah